Rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman di Purwakarta untuk membawa sebuah sebuah gerakan untuk merebut kembali hak untuk hidup mulia, hidup sehat, itu apalagi sampai diwakili oleh sebuah institusi formal pemerintahan, itu mengagumkan. Bersama wujudkan hasrat kita, mari cintai alam ini. Ini jadi satu sama sekolahnya, jadi gandeng gitu. Gandeng. Ini nanti kita lihat nempel langsung, Mbak Is. Nempel langsung. Dan kalau pikir di luar kita punya suasana kota yang hiruk pikuk, di sini udah langsung kayak gini ya. Dan ini landscape-nya sangat luar biasa dari sisi landscape kantornya. Masya Allah. Ini bangun tahun berapa ini? 2003. 2003 ini bangunan cuman 3, cuman ini 1, 2. Terus bertahap sampai sekarang, terus kita tambah. Nah ini bagian dari oleh-olehnya Kang Dedi jadi bupati dulu di sini. Ini jadi wakil dulu, masih wakil mulainya. Wakil bupati. Ini pohon yang ditanam oleh beliau dulu waktu ini pohon Tanjung, pohon apa ya? Tanjung. Pohon Tanjung. Pohon Tanjung di beliau itu waktu peletakan batu pertama ini. Saya kalau di Jakarta di pinggir jalan saya kecil tuh pohon Tanjung. Ini juga ininya. Banyak. Ya. Masya Allah. Kelas Tanjung. Semi terbuka semua ya. Iya, betul. Yang beruntung lah yang dapat sekolah di sini kan. Ya. Dan ini sekolah negeri, Pak Is. Jadi sekolah negeri ini. Sekolah negeri. Anak-anak sekitar sini itu kalau dari segi demografi anak-anaknya penyebarannya sampai kemana aja yang sekolah di sini? Kalau yang SD masih di sekitar perumahan sini. Oke. Tapi kalau yang SMP sudah masuk, ada yang dari sebelah sana dari SD lain. Enggak apa-apa, sama-sama. Masya Allah. Kalau ini sih nggak main-main ini, udah ayo dah, udah nggak ada kurang ini, udah bisa go international. Iya. Kelasnya dibuat terbuka, biar anginnya masuk. Kita udah mulai jalan pelan-pelan, guru-guru di sini juga terus berlatih untuk nata landscape-nya. Jadi ini landscape yang ada di sini bukan hasil kerjaan tukang atau orang luar. Ini memang dikerjakan oleh seluruh warga sekolah. Di sini Kapan-kapan saya menjaga sekolah. Ini yang nanam-nanam, ini bikin landscape. Semua ini mereka. Jadi ini batas, yang itu ruang kelas SD, yang ini SMP udah mulai. Jadi ide Pak Dedi itu dulu, Pak Is, kan kita tuh ada istilah ya, wajib belajar 9 tahun. Dulu tuh masih 9. Nah, kenapa kalau wajib belajar 9 tahun, dari kelas 6 ke kelas 7 itu harus ada ujian nasional. Dulu itu kan diukur sama ujian nasional ya. Sekarang kan udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Dulu zaman Pak Dedi itu di udah. Satu kelas kita lagi mau panen kompos ke kabupaten, nanti setiap kelas udah jadi kompos. Ada 3 komposter sekolah semua. itu nyatu aja, wajib belajar 9 tahun satu kompleks. Anak setelah kelas 6 ya masuk kelas 7. Kenapa kalau bulan wajib November 9 tahun targetnya anak kita harus panen. diuji untuk masuk ke kelas 8 gitu, kelas 7 gitu. Ribuan. Kalau sesuatu yang terjadi. Masya Allah, itu ke bawahnya, ngintip yang bawah aja saya udah dari jauh aja ngintip udah kelihatan bagus tempatnya. Semakin cakep ya. Cuman kalau ini kita mejanya memang masih belum. Jadi kalau mulai awal kalau saya bilang di ini aja di duko warna dilepas, duko warna yang lebih serasi sama alam kan, sambil kita nunggu ini bantuan ini dari provinsi. Iya, enggak, makanya tuh sambil nunggu replacement yang lebih bagus, nyicil ya. Dicat aja di duko, ya kan enggak, ya warnanya kan lebih cocok sama bangunannya, jadi nggak terlalu nggak terlalu di mata, nggak terlalu menyiksa mata.
Kalau orang yang tiap hari di sini kan nggak ngelihat, kalau Iya. orang yang datang, Iya, langsung. iya. Jadi Kelas kuning. Nama kelas-kelasnya pakai nama-nama ini. Saya tumbuhan. koneng itu apa? Kunyit. Oh, kunyit, masya Allah. Kunyit sama kuning juga sebenarnya. Koneng. Nah, ini Ibu Kepala Ini kepala Sekolah. Ya udah ketemu ya Bu. Selamat datang, sehat. Alhamdulillah, makasih Bu. Luar biasa Bu, rezekinya Ibu nih punya tempat kayak gini. Iya, Rezekinya anak-anak. doanya aja. Amin. Anak-anak yang dimasukin ke komposter yang di-encourage itu apa? Sisa-sisa makanan Sisa yang dibawa. organik, Ya, yang dibawa. Mereka ini kan di sini bawa bekal setiap hari dari rumah. Jadi kalau mereka bawa ayam, tulangnya dikompos di sekolah. Bahkan sekarang itu udah mereka ini kalau memang di rumahnya ada sisa-sisa organik, itu dibawa ke sekolah juga, dikompos di sekolah. Oh gitu. Iya, betul. Itu di SD, di SMP sama dibawa. Oh, ini Rabu jalan masuk Iya, yang tiap hari satunya ya Rabu Pak ya? wajib Iya, bawa jalan sampah. masuk dari satunya Hmm, juga. dari Dan perumahan. itu sama juga perumahan Pak Is. Oke. Sama juga. Nah ini kok bisa jadi sekelilingnya udah Perumahan, betul. Ya ini dulu selamatnya itu karena ini kan FASUM, fasilitas umum, didirikanlah sekolah oleh Pak Dedi itu. Syarat mendirikan perumahan dulu harus ada FASUM buat pendidikan, dibuatlah ini. Kecil awalnya, tapi Pak Dedi melakukan perluasan ini termasuk lahan Ini yang perumahan itu. non-FASUM, Ini perumahan yang nih. dibeli dari Perumahan. masyarakat. Nah, sekarang kita juga bergeser. Ini sawah baru panen padi kemarin. Ini udah masuk lahan sekolah, Pak Is. Tapi yang ada petani itu masih lahan milik warga. Sekarang lagi diproses sama kita mau dibeli juga. Nah, yang tadi saya maksud sebagai kawasan hutan yang 14 hektar perhutani ini nih. Bambu ini ke sana. Jadi nempel langsung dengan kawasan kita. Masya Allah. Nah, maka kalau nanti terintegrasi jadi Permaculture Learning Center, itu udah sangat enak banget. Gitu. Jadi di sini tempat sekolah formalnya, yang di sana sekolah non formalnya. Ya, betul. Dan ini bisa jadi sangat inklusif untuk semua kalangan, Ya, gitu. dan Baik usia sekolah. anak-anak juga istilahnya kan kalian punya masalah dengan Ya. SMA yang bukan di bawah Betul. tangan kalian. Ya. Kalau di sana kan bisa Bisa. bisa sendiri Bisa kan. menjadi ruang yang inklusif. Siapapun Tadi bisa saya belajar di situ nanti. Mari kita sambil Oh berjalan. ya kita boleh, lihat. boleh. Itu Pak Is harapannya. Ini pagar ayunya ini. Pagar ayunya. Kemarin ke Jogja. Ini semuanya udah ke Bumi Langit. Bu, Semuanya makasih ya, udah ya. Bu. Lagi. Pingin lagi ke Jogja kan. Wah. Kalau bisa tiap bulan aja. Iya, nasi goreng kecombrangnya luar biasa. Ayo nanti kita bikin di sini ya, Bu ya. Iya, siap Pak. Ini sawahnya yang manen kemarin anak-anak juga belajar di sini. Itu kandang kambing. Dan air kalian sepanjang tahun ya airnya. Ya, ini Iya, sepanjang airnya tahun nggak Pak. Di henti-henti. sini ada beberapa Ada titik mata air. Masya Allah. Jadi memang area ini kan kalau kita lihat secara topografinya kan memang lembah, gitu ya. Jadi ini lembah yang di sebelah lembah begini nih. Ya. Iya, iya betul. Di sana ada tinggi. Pertemuan. Iya, Nah, betul, betul. Jadi di sini kalau untuk menjadi sekolah ekologi itu ya, ini sangat cocok. Jadi daya dukung lingkungannya ini kamu belum punya topographical map dari. belum. Tapi kalau lihat di Google Map kelihatan dong. Kelihatan, saya udah lihat juga. Sekarang tuh saya lagi minta peta bloknya ke perhutani. Jadi nanti kita kelihatan bisa ngelihat kontur dan lain sebagainya kayak gitu. Keren ini, 14 hektar Pak, terus langsung ke sana. Tapi ini kalau seperti ini nyambungnya ke tanah-tanah penduduk itu karena dulu ada yang dibebasin untuk Ya, ini perumahan. juga. Ada yang ini belum belum. dibebasin. Nah, ini Pak Is Ini kita tanah penduduk enaknya, tadinya. Pak Is. Ini sebelah sini tuh kita ada sungai, Pak Is. Jadi ada batas alam. Ada batas alam sampai ke pojok itu. Jadi yang di sini yang tanah milik warga itu hanya sawah ini aja. Oke. Yang sisanya ke sana udah nggak ada. Itu langsung masuk kawasan hutan. Nah. Jadi ketika ini lahannya kita konversi nanti dijadikan pengembangan sekolah, ini udah semuanya jadi kawasan pembelajaran full dari depan itu areanya. Karena didukung oleh batas-batas alam tadi. Batas alam. Oh, ini sungai ya di Ya, sini. nah kita lihat coba gini biar mendekat ke batas alamnya. Kalau ini saya diajak keliling hutannya juga mau. Oh iya mau ya. Nanti kita Mulai agendakan hujan khusus sambil dan ngajak Mas Krisna ya. Iya, betul. Nah kita nginep sini Pak Is. Masya Nah Allah. ini yang biasanya areal digunakan untuk kelas kecakapan tadi, kelas ekologi, yang coba kita menginternalisasikan nilai-nilai kesadaran ekologi dalam sebuah proses yang sangat mindful learning gitu ya, yang compassion learning itu di areal ini. Makanya Pak Is kalau bisa ngelihat dari sini landscape, kita kalau lagi berdiri di sini atau beraktivitas di sekitar ini, kita nggak akan tahu bahwa di areal bawah itu
ada orang lagi belajar. Jadi memang landscape-nya sengaja kita bikin terus turun. Nah, lalu kemudian ada pola alam juga yang kita respon di sini. Jadi kita buat kolam, kita buat vegetasi. Jadi ketika orang berkebun, orang apapun beraktivitas di sini, orang yang lagi belajar di sini nggak mindfulness di sana nggak terganggu. Itu desainnya, kita bisa lihat aja ke sini. Jadi natural pond-nya juga, Pak Is. Ini redaman-redaman lah. Maksudnya redaman-redaman. Jadi biasanya anak-anak beraktivitasnya di sini atau di sebelahnya di yang Ya, rumput. Jadi ini sungainya kalian nih. Nah iya, ini Sungainya, batas batasnya. kita Pak Is. Nah ini kita bisa lihat nih. Ini juga sekarang anak-anak sudah mulai belajar ke konservasi air misalnya. Jadi ada tindakan-tindakan preventif karena mereka kan di sini produksi ekoenzim Pak Is. Jadi ini karena memang ini kan termasuk sungai yang tercemar ya Pak Is ya. Karena kan limbah dari rumah tangga. dari limbah domestik dari perumahan masuk masuk ke ke sini. sini. Jadi anak-anak biasanya preventif masukin ekoenzim terus melakukan pengamatan. Siapa namanya Mas? Rizky. Rizky. Nah di sini Komposnya Pak, ini batas kurang alam kuat. udah di sana. Di areal ini Pak Is udah nggak ada lagi setelah ujung sawah ini sudah nggak ada areal warga. Hutan ya sekarang. Insya Allah ini nanti 5 tahun yang akan datang vegetasinya udah mulai ini tanaman langka semua, tanaman-tanaman bisbul kan, bisbul 66, lalu jamblang, huni itu buni ya, matoa ini udah penuh tuh. Ini baru ditanamnya sekitar 4 bulanan yang lalu. Dan kalian punya 14 hektar untuk 14 dikerjain. hektar. Nah kita juga langkah ke depannya itu udah ngejalin kerjasama Pak Is sama Biotrop. Nah kemarin pas ada Pak Kepala Puspeka datang ke sini kita mau follow up lagi. Jadi nanti ini memang akan diisi oleh tanaman-tanaman endemik asli. Nah, coba dihubungkan dengan Eyang Memet. Yang gimana tuh? Yang di Gambung, Ciwidey. Nah itu bisa Nanti nanti. Tantra juga pernah ke sana ya Pak? Itu salah satu orang yang Tantra itu kan orang yang nggak gampang ngagumin orang ya. Iya betul, setuju Kalau saya. namanya yang Memet itu luar biasa. Dikagumin sama Mas Tantra. Dan itu asetnya kamu di Jawa Barat. Aset Jawa Barat ya. Dan udah tua juga orangnya. Nanti kita Orangnya udah tua juga. Udah seumur saya. Ini ya tempatnya lihat nih. ya. Ini kita kan di Iya betul, sini. betul. Jadi 14 hektarnya hijaunya Iya, inilah betul. kira-kira. Ya karena Ada ini sungai kan di situ betul, jadinya. betul. Menarik Pak Is. Menarik. Dan ini Pak Is ke tol itu dari sini paling cuma 10 menit. Ke gerbang tol maksudnya. Dari sini paling cuma 10 menit. Ini lokasi yang sangat strategis karena memang di jalur lintasan masuk ke beberapa kabupaten. Purwakarta, Subang, Karawang itu titiknya di sini hanya 10 menit. Jakarta, Cirebon, Bandung. Jakarta, Cirebon, Bandung itu di 10 menit dari sini. Jadi kalau kita nanti bikin permaculture learning center di sini, akses untuk orang datang ke sini mudah. Bekasi, Jakarta, Karawang, Bogor, Depok. Termasuk sekarang di exit tol Sadang itu lagi bikin tol Kang, langsung yang nanti kita kalau udah naik tol itu bisa langsung nembus ke Bogor, nggak usah ke Jakarta dulu. Ya strategis banget ini untuk masa depan untuk menciptakan sustainabilitas tadi Pak Is. Yang kerentanan ketika sistem atau tatanannya berubah, nah kita kan bisa menyelamatkan ekosistem yang udah kita coba bangun gitu. Ini masih, jadi kalau kita sekarang mau menyelamatkan lahan ini, itu intervensinya juga minim. Enggak mengubah dari monokultur ke polikultur, enggak. Ini udah memang udah polikultur, cuman memang vegetasi yang lebih banyaknya kan bambu. Dan itu kan nggak jadi masalah. Karena hutan yang ini juga nanti kan nggak usah kita jadikan kebun sayuran. Udah Bener aja Kan ini seadanya. arealnya udah cukup yang sekolah ini. Food forest. Jadi itu food forestnya aja gitu. Tadi tanaman-tanaman langka dan lain sebagainya. Nanti kalau apa nanti kepentingan kurikulum kan harus terintegrasi dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Itu nanti untuk metode-metode misalkan kayak forest bathing gitu. Jadi anak-anak nanti coba masuk ke dalam kawasan hutan, mandi hutan di sana gitu dan lain sebagainya. Itu metode-metodenya kan. Jadi ada ruang apa ya? Jadi ada pertemuan dua ruang lah gitu Pak Is. Jadi sekarang ini teh PHBM itu ya yang masuk lahan PHBM. Betul, yang dikelola oleh LMDH. Tapi LMDH-nya udah sangat terbuka juga untuk mau bekerja sama dengan kita. Cuman kan nanti kita tinggal petakan ya, karena kalau sudah menyangkut dengan masyarakat itu kan menyangkut dengan kehidupannya tadi gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa sekarang terlalu istilahnya manuver atau agresif untuk ngambil alih punya mereka, sementara kita nggak punya solusi gitu kan untuk kesejahteraan atau daya dukung kehidupannya seperti apa. Kebutuhan ruang tadi bahwa ini kan juga daya dukung yang sangat baik untuk kawasan Purwakarta sebagai daerah industri. Makanya ini yang 14 hektar saya anggap tadi bisa jadi green area lah gitu ya, bisa menjadi hutan kota yang baru
yang jadi penyuplai oksigen gitu ya, untuk mengatur vegetasi kita dan lain sebagainya. Termasuk yang arboretum bambu itu. Yang arboretum bambu itu dari sisi lahan itu lebih menantang. Dia dikepung sama industri. Ini perumahan, Pak Is. Ini tempat lain kan? Tempat Ya, tempat lain. Itu dia arboretum. dikepungnya sama pabrik. Kawasan Kanan industri. kiri pabrik, depan pabrik. Bahkan tanah dia itu sampingnya udah berbatasan langsung, dan samping dan belakang berbatasan langsung dengan pabrik. Bahkan disengketakan untuk kepentingan pendirian perusahaan itu udah. Iya. Tapi udah kita menang, udah dimenangkan Udah oleh sidang kita. kemarin. Itu Udah sempat sidang. konflik, Kang, mau diambil sama perusahaan, tapi kita sidang dan kita menang. Nah, makanya ya itu tadi, kita ketika ada potensi ruang-ruang untuk coba ini ya istilahnya kembali melakukan penataan yang lebih berkelanjutan kan Mbak Yanti nggak ikut kemari, bagus banget. Tapi nanti kan dinyusul, ajak keliling nanti. Nah, ini kayak gini Pak Is, ketika ini sengaja dibuat landscape-nya begini karena biar kita ketika berkegiatan di sini suara kita nggak ke sana, suara dari sana juga nggak ke sini. Iya. Sengaja landscape-nya ini turunin lagi. Ini semua hasil respon ruang. Sana ini juga belum selesai, jadi setengahnya aja dulu. Wah, luar Permaculture lah. biasa. Luar biasa. Spirit dari bumi langit ini. Wah, ya. Bumi langit Zaman, yang malah bisa, apa? kalau untuk saya kan udah nyalip. Nanti kita bisa keliling lagi. Mari, Iya. mari. Iya, Sekarang iya. kita mungkin ke acara dulu. Saya sih melihat sumber dari krisis kemanusiaan itu sekarang kan kita bisa bilang adalah krisis akhlak, dan peran hancurnya krisis akhlak itu hampir bisa dikatakan 90% itu diawali dari makanan. Jadi bagaimana kita sebetulnya merubah pola makan ini, dan ini secara ilmiah juga terbukti, jadi bukan sebuah anggapan ya, bukan hipotesa. Jadi kalau kita memuliakan kembali makanan kita, insya Allah kita akan bisa memelihara tradisi pemakanan. Kalau tingkat keparahannya Pak, kacamata Bapak? Ya, saya rasa udah akut ya, apalagi kalau untuk masyarakat kota, karena hampir semua makanannya kan datang dari bukan proses-proses yang alami, tapi proses-proses yang dari industrialisasi. Nah sekarang Pak, kita untuk membentengi itu gerakan yang kita lakukan dari Bumi Langit ini bagaimana? Ya kalau saya sebenarnya kan tantangannya semua dikembalikan pada individu-individu ya. Kalau individu kuat, nanti insya Allah moga-moga keluarga kuat. Kalau keluarga kuat ya nanti masyarakat juga jadi kuat dalam lingkungannya. Jadi saya ngerasa apa yang dilakukan oleh teman-teman di Purwakarta untuk membawa sebuah sebuah gerakan untuk merebut kembali hak untuk hidup mulia, hidup sehat, itu apalagi sampai diwakili oleh sebuah institusi formal pemerintahan, itu mengagumkan ya, karena misalnya kita lihat teman-teman kita dalam misalnya institusi pendidikan yang non formal maupun di pesantren atau bahkan di sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah alam yang sekarang populer, itu hanya masih sebatas slogan, jadi belum menerapkan sampai ke dalam aktualitas. Kalau di Purwakarta? Di Purwakarta tempat ini fenomena yang boleh dibilang khusus sekali, dan mungkin bisa dikatakan pertama ya kalau saya bilang, karena menjadikan masalah kesadaran lingkungan, terutama lingkungan terkait dengan makanan itu ditekankan sampai pada tingkat guru-guru ya. Nanti kan dari kalau guru itu sendiri sudah menerapkan hidup yang benar, otomatis kan anak-anak itu akan tertular. Kalau daerah lain belum? Kalau setahu saya sih, apalagi kalau dalam institusi formal pendidikan pemerintah itu ya baru sebatas omongan aja lah gitu. Pesan-pesan untuk guru-guru di Purwakarta bagaimana? Wah ya kalau saya ingin secara rutin ya, kalau saya melihat tempat ini untuk ikut berperan, memberikan semangat kepada mereka, karena harapannya kan besar ya kalau kita ngomong tentang masa depan anak-anak kita. Bahkan seperti tadi saya bilang, kalau saya dekat aja anak saya, mungkin saya sekolah, bukan mungkin, pasti saya sekolah di sini. Bersama wujudkan asa kita, mari cintai alam ini, saling mengasihi dharma bakti diri tanah air Indonesiaku.
semesta ciptaan Maha Kuasa. Bumi tempat hidup kita, lestari alamku, damailah negeriku, harmoni seisi bumi.